Pernahkah kamu membayangkan seorang pria yang kini menduduki kursi parlemen dan memiliki rumah mewah bak istana dengan lift di dalamnya, dulunya adalah seorang pemuda yang harus menghitung recehan demi membayar sewa rumah petak? Itulah perjalanan hidup Denny Cagur, sang raja komedi yang kisahnya selalu berhasil menyentuh hati banyak orang karena kesederhanaan dan ketulusannya dalam berbakti kepada keluarga. Sebelum dikenal sebagai miliarder seperti sekarang, Denny harus melewati masa-masa sulit bersama grup Cagur, di mana honor yang ia terima seringkali tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari yang kian menghimpit. Namun, di tengah keterbatasan ekonomi tersebut, ia memiliki sebuah mimpi besar yang tidak pernah ia lepaskan dari genggamannya, yaitu memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci dengan hasil keringatnya sendiri. Salah satu rahasia besar di balik kesuksesan Denny yang jarang diketahui orang secara mendalam adalah keputusannya untuk tetap tinggal di rumah kontrakan selama puluhan tahun meskipun karirnya mulai menanjak tajam. Banyak rekan sejawatnya yang memilih langsung mencicil rumah mewah atau kendaraan mahal begitu mendapatkan sedikit popularitas. Namun Denny justru memilih untuk menahan egonya demi sebuah prioritas yang jauh lebih mulia. Ia memilih untuk berpindah-pindah kontrakan dari satu tempat ke tempat lain selama lebih dari 20 tahun agar uang tabungannya bisa dialokasikan sepenuhnya untuk tabungan haji sang ayah, Bang Jali, dan almarhumah ibundanya. Baginya, kenyamanan tempat tinggal pribadinya adalah urusan nomor sekian yang bisa menunggu. Namun kesempatan untuk melihat orang tuanya menginjakan kaki di Baitullah adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda lagi. Momen paling mengharukan terjadi ketika akhirnya tabungan yang dikumpulkan dengan cucuran keringat dari panggung ke panggung itu mencukupi untuk memberangkatkan kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji. Tangisan syukur pecah di dalam rumah kontrakannya yang sederhana saat ia mengabarkan berita gembira tersebut. Sebuah pembuktian bahwa pengorbanan waktu dan energinya yang terkuras setiap hari tidak berakhir sia-sia. Denny membuktikan bahwa bakti kepada orang tua adalah kunci pembuka pintu rezeki yang paling mujarab. Karena setelah kejadian itu, karirnya di dunia hiburan seolah melesat tanpa henti hingga menjadikannya salah satu artis terkaya. Ia tidak pernah sedikit pun menyesal menghabiskan masa mudanya di rumah sewaan. Karena baginya, senyuman dan doa restu dari orang tuanya adalah investasi terbaik yang pernah ia lakukan sepanjang perjalanan hidupnya. Memasuki tahun 2026, Denny Cagur kini telah memetik buah manis dari bibit kesabaran dan ketaatan yang ia tanam belasan tahun silam dengan penuh keikhlasan yang luar biasa. Meskipun kini ia telah bertransformasi menjadi politisi dan pengusaha sukses, ia tetap dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati dan tidak pernah lupa akan asal-usulnya yang berangkat dari titik nol di pinggiran Jakarta. Kisah hidupnya menjadi pengingat bagi generasi muda saat ini bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang seberapa banyak harta yang kita tumpuk, melainkan seberapa besar manfaat yang kita berikan untuk kebahagiaan orang-orang tersayang. Denny telah berhasil menulis ulang sejarah hidupnya dari seorang penghuni kontrakan menjadi sosok inspiratif yang membuktikan bahwa doa tulus orang tua adalah kekuatan paling dahsyat yang mampu mengubah nasib seseorang secara total.